Pada saat kalian melakukan suatu kegagalan, bukan kegagalan, dan kalau kalian suka video tentang trip. Hai guys, welcome to RA Channel. Jangan lupa di like, comment, share, dan juga subscribe karena semuanya gratis. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini sesuai dengan judulnya, aku akan memberikan tips dan trik bagaimana cara aku melakukan public speaking biasanya. Dan sesuai dengan judulnya juga, teman-teman tahu kalau aku sempat memenangkan 8 lomba berturut-turut, bukan 8 lomba berturut-turut, 8 lomba dalam satu minggu yang sama. Dan lombanya itu terkait dengan public speaking karena 8 lomba yang aku ikuti semuanya lomba speech. Ada yang di Universitas Negeri Padang, Rich Speech, ada yang di IAIN Purwokerto, Speech SAB Competition, ada di Sultan Agung Islamic University, itu Sultan Agung English Club Speech Competition, Shining and Rising Speech dari Universitas Sriwijaya, UIN Sultan Alauddin yaitu Divergent, University of Lampung, itu ada Lampung Overland University Competition, ada juga Universitas Negeri Jakarta yaitu Expo Speech Competition, dan ada juga dari Universitas Mataram yaitu ADC Speech Competition. Dan di sini aku bervariasi, ada yang juara 1, juara 2, juara 3, tapi kebanyakan puji Tuhan juara 1. Dan inilah yang mau aku sharing ke teman-teman gimana sih caranya melakukan public speaking sampai aku bisa mendapatkan 8 kemenangan di satu minggu yang sama gitu. Sebenarnya kalau ngomongin tentang speech, aku ada beberapa awards lain di, bukan speech sih, di public speaking. Dan kalau sesuai dari LinkedIn aku untuk honors and awards-nya, itu aku mendapatkan 64 accomplishment, 64 prestasi, dan semuanya terkait dengan public speaking, debate, model United Nations, newscasting, dan lain sebagainya. Dan kalau gitu langsung aja aku akan langsung sharing ke teman-teman gimana sih tips dan trik aku melakukan public speaking. Yang perlu kalian ketahui dengan public speaking itu adalah kalian harus menaruh determination kalian ke dalam apapun yang kalian lakukan, entah itu public speaking ataupun bukan public speaking, karena semuanya memang determination itu kunci utama untuk kalian punya motivasi dan terus mencoba hingga kalian bisa sampai titik finish, titik achievement yang kalian mau. Jadi don't forget to put your determination in everything that you do. Oke, langsung aja ke tips dan trik yang pertama. Oke, untuk mengetahui bahwa kalian bisa sampai, ya kalau dalam kasus aku bisa sampai 8 kali menang dalam satu minggu, itu yang pertama pasti make sure kalau misalnya public speaking is your passion. Pada saat kalian tahu melakukan public speaking itu sesuatu hal yang kalian suka, kalian akan cinta melakukannya dan kalian akan gak bosan ngelakuinnya. Dan aku ngelakuin public speaking selama 8 kali dalam satu minggu. Aku di depan kamera, aku di depan juri. Itu aku rasa sangat enjoy karena memang public speaking itu adalah passion aku. Sesuatu yang aku suka, sesuatu yang aku into banget, dan sesuatu yang aku rasa memang develop diri aku sendiri. Makanya ngelakuinnya itu nggak bosan. Jadi pertama, kalian harus tahu bahwa public speaking is your passion. Kalaupun kalian tahu bahwa passion kalian bukan di public speaking, kalian bisa langsung aja ikutin cara-cara lain yang akan aku kasih. Nah, yang kedua, kalau di kasus aku, lomba speech itu banyak banget. Jadi aku bisa pilih mau ikut yang A, yang B, yang C, yang D, karena memang public speaking itu salah satu hal yang aku suka. Dan memang lombanya banyak gitu. Nah, tips yang kedua ini adalah coba cari topik yang sesuai dengan yang kamu suka atau yang merepresentasikan kamu. Karena di sebegitu banyaknya lomba speech pasti kan temanya beragam, dan temanya ada yang tentang ekonomi, ada yang tentang sosial, ada yang tentang pendidikan. Menurut aku mencari topik yang mengidentifikasikan kesenangan kita atau yang benar-benar menjadi topik yang interest kita banget, itu membuat kita lebih enjoy dalam membuat speech-nya, lebih enjoy dalam menentukan poin-poin apa yang akan kita bawakan di dalam public speaking tersebut, dan akhirnya kita bisa presentasi dengan baik gitu. Kita bisa explore dengan lebih dalam karena kita kan semakin penasaran apa sih sebenarnya dalam topik itu yang penting yang harus aku baca gitu. Tapi kalau topiknya aja udah nggak kita interest gitu dan kita udah nggak suka,
aku rasa kita akan setengah hati ngerjainnya dan setengah hati ngebaca sumber-sumber informasi yang penting untuk speech tersebut. Jadi jangan lupa untuk cari topik yang merepresentasikan kamu atau sesuai dengan interest kamu. Nah, untuk yang ketiga itu adalah fokus kepada diri kamu sendiri pada saat kamu melakukan public speaking. Tapi maksudnya bukan fokus pada diri kamu pada saat kamu menyampaikannya. Oke, karena ini sistemnya online, jadi banyak banget lomba public speaking yang mengharuskan kita untuk kirim video kita public speaking yang kita bisa retake ulang. Tapi maksudnya fokus kepada diri kamu adalah pada saat kamu membawakan speech atau public speaking itu sendiri, kamu tahu bahwa topik yang kamu jelaskan itu berdasarkan diri kamu. Berdasarkan diri kamu itu seperti apa? Berdasarkan pengalaman kamu, berdasarkan observasi kamu, berdasarkan analisis kamu. Dan itu semua kamu bisa dapatkan dengan yang pertama latihan dan yang kedua adalah jam terbang. Jadi kalau memang kamu fokus kepada diri kamu untuk apa yang kamu sampaikan, kamu bisa tahu apa yang orang-orang tangkap akhirnya. Pada saat kamu enjoy menceritakan apa yang kamu senang dan apa pandangan kamu terhadap topik tersebut, pastikan kalau pandangan itu banyak ya, perspektif itu orang bisa beda-beda. Dan aku saranin fokus pada apa yang menjadi concern kamu. Dan pada saat kamu suka melakukannya, ya orang-orang akan mendapatkan perspektif yang baru, kalaupun memang perspektif itu berbeda dengan apa yang mereka pikirkan. Pada saat kamu membuatnya, coba buat itu menjadi otentik, menjadi diri kamu. Karena pada saat kamu fokus pada diri kamu dan membawakannya sesuai dengan gaya kamu, gak sesuai dengan gaya orang lain ataupun ikut-ikutan, disitulah nilai plus yang akan kamu dapatkan karena kamu menjadi otentik dan itu identik dengan kamu. Public speaking itu semua juga tentang memory, tentang impression. Jadi pada saat kamu membawakan impression yang authentic dan original, disitulah kamu akan diingat orang. Nah, yang keempat, kalau kalian udah melakukan 3 poin di atas, itu adalah jangan lupa buat poin-poin yang kamu mau sampaikan. Buat poin-poin itu apa? Buat poin-poin itu pada saat kamu udah tahu tema besarnya, kamu coba breakdown poin-poin kecilnya, apa yang mau kamu tulis atau apa yang mau kamu sampaikan. Pertama, misalnya kamu mau tulis tentang definisi dari topik kamu, atau yang kedua kamu ngomongin tentang pengalaman kamu terhadap topik tersebut, atau yang ketiga dampak positif dan dampak negatifnya, atau yang kelima kamu mulai kasih pandangan nih berdasarkan cerita-cerita orang atau inspirasi kamu sendiri. Kamu bisa tulis juga di situ. Terakhir kamu mau bagian kesimpulan pun menjadi lebih oke karena ada struktur dan ada poin-poin yang kamu dapat ikuti secara runtut. Jadi lebih gampang untuk kamu mengingat nanti public speaking tipe apa dan penyampaiannya apa yang kamu mau sampaikan. Intinya lebih terstruktur dan lebih enak aja kamu menghafalnya nanti. Nah, untuk yang kelima, ini yang semua orang selalu katakan, practice makes perfect. Jadi jangan lupa untuk terus mencoba, terus latihan, karena yang pasti yang aku selalu tahu dan aku selalu ingat, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Iya kan? Jadi pada saat kamu belajar terus, kamu bekerja keras, kamu di dalam kamar, di depan cermin, kamu ngomong, kamu melihat gestur kamu melihat mimik wajah kamu melihat ekspresi kamu saat di depan audiens, di depan kaca dulu awalnya. Jangan lupa, practice makes perfect. Pada saat kamu lupa, ingat lagi, latihan lagi. Pada saat kamu rasa, kok kayaknya aku belum terlalu lancar ya. Oke, kamu harus latihan cara bagaimana kamu bisa ngomongin topik tersebut menjadi lebih lancar. Yang pasti, awalnya mungkin kalian bisa tiru dulu inspirasi kamu dalam melakukan public speaking. Misalnya, kamu mau ngikutin cara presiden membuat orasi, kamu tiru dulu, kamu amati, selanjutnya kamu modifikasi dengan cara kamu tentunya, dan terakhir pada saat kamu sudah bisa independen, latihannya akan membawa kamu kepada originalitas dan kamu akan menjadi public speaker yang punya ciri khas sendiri. Jadi setelah kamu tiru, kamu modifikasi, dan akhirnya kamu bisa buat sendiri originalnya seperti apa. Nah, untuk yang keenam, jangan lupa pada saat kamu tampil untuk relaksasi. Kenapa sih relaksasi itu penting? Karena kalau aku sejujurnya, ini tuh untuk melepaskan tegang, ini tuh untuk melepaskan rasa deg-degan, ini tuh untuk melepaskan rasa kayak worry, anxious pada saat kita mau tampil.
Dan ini berlaku untuk dua-duanya, online dan offline. Nah, kalau online mungkin kita bisa kan ngerekam video terus kita salah, kita nge-retake ulang. Tapi kan kalau kita rekam terus kan capek ya. Dan aku pernah dulu tuh sampai 40, 50, 60 video itu nggak jadi-jadi karena aku menyepelekan pengambilan video public speaking aku lewat platform online. Jadi aku bisa submit berkali-kali gitu kan. Pada saat aku ngerasa kayak ini tuh kayaknya bisa diulang-ulang, nanti aja deh ngafalinnya, nggak usah terlalu hafal atau apapun segala macam. Aku nggak terlalu relax, aku nggak terlalu siap. Jadinya ya ngulang terus dan buyar terus pemikirannya dalam menyampaikan public speaking gitu. Jadi relaksasi, kalau aku biasanya tarik nafas 10-20 kali dan bener-bener jernihin pikiran kalian. Kalian bisa dengerin musik, kalian bisa nonton dulu video yang membuat kalian tenang, kayak melihat pemandangan bebas atau kayak video YouTube yang cuman pemandangan aja kayak gitu. Itu akan membuat kalian menjadi lebih rileks dan akhirnya kalian bisa rileks dan tenang dalam menyampaikan public speaking kalian. Dan yang ketujuh dan yang terakhir tips dari aku adalah jangan panik kalau kalian melakukan hal yang salah di depan umum. Pada saat aku salah ngomong itu kayak aduh, apa ya yang harus aku omongin lagi? Aku udah salah nih kalimat pertamanya. Aku pasti satu paragraf itu bakal salah semua gitu. Jadi di awal-awal karir aku melakukan public speaking itu pastinya aku mengalami hal-hal seperti panik ini. Tapi lama-lama aku sadar bahwa ya udah, mereka nggak akan terlalu ngecek juga apa yang ada di speech kamu sampai kata per kata. Yang penting intinya kamu tahu apa yang mau kamu sampaikan. Karena aku sering banget juga ngelewatin paragraf itu dan aku lanjut ke paragraf selanjutnya. Dan baru aku pas udah inget aku lanjutin lagi ke paragraf sebelumnya. Dan itu tuh fine-fine aja gitu. Aku sarankan untuk jangan panik, tetap lanjutin aja karena kalian sudah tahu poin-poin apa yang mau kalian sampaikan. Kalimatnya berubah itu nggak apa-apa, dan yang penting kalian tahu inti dari apa yang kalian mau ceritakan itu tetap sama. Kalaupun berbeda dan kalian melakukan improvisasi, yang pertama menurut aku itu bisa banget lewat latihan improvisasi atau impromptu motion atau tema yang mendadak, ataupun yang kedua itu juga bisa didapatkan pada saat kalian berani untuk mencoba explore di depan umum. Tapi memang itu agak menyeramkan ya. Jadi aku sarankan latihan saja untuk menjadi fleksibel dan tetap tenang pada saat kalian menyampaikan public speaking kalian. Nah, itu aja 7 tips dari aku untuk kalian melakukan public speaking. Dan kalau kalian sudah melakukan 7 step tadi, aku rasa kalian akan lebih siap untuk menyampaikan topik kalian dalam public speaking. Kalian akan menjadi lebih berani dalam menyampaikannya. Dan pada saat kalian melakukan suatu kesalahan ataupun perbedaan sedikit dari apa yang sebenarnya kalian sudah siapkan, sudah rencanakan, itu akan membuat kalian menjadi lebih tenang dan lebih siap karena ya udah, nothing to worry. This is my speech, this is what I know, and ya tinggal kita sampaikan apa yang kita mau sampaikan. Nah, itu tadi tips yang aku mau bagiin tentang bagaimana cara aku bisa mendapatkan 8 awards atau 8 prestasi public speaking selama 1 minggu. Dan kalau kalian suka tentang video yang berdasarkan tips dan trik, jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan juga kalian bisa kasih tahu ke aku apa aja tips dan trik yang kalian mau tahu dari aku tentang cara aku belajar atau tentang aku memenangkan lomba atau lain sebagainya di kolom komen. Dan jangan lupa untuk nyalakan bel notifikasinya untuk tahu setiap kapan saja aku mengupload video. See you in the next video.